Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas hasil tulisan mahasiswa saya yang telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan mengungkapkan fenomena yang dia temui itu menjadi sebuah artikel. Artikelnya tentang air bersih, gitu ya, bisnis isi air ulang. Di sini kita akan melakukan reviewnya. Untuk judul belum menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi judul itu sebaiknya menampilkan variabel atau permasalahan yang ditemui. Kemudian judul harus menarik sehingga pembaca dengan melihat judul saja, membaca judulnya saja itu sudah tertarik untuk membaca isi dari artikel yang kita tulis. Bagian selanjutnya adalah sebenarnya di sini ada tuliskan namanya, cuma saya hapus. Masuk ke bagian abstraknya. Abstrak biasanya satu spasi, tidak 1,5 spasi, jadi abstrak itu 1 spasi. Namun di sini abstraknya belum, coba komen lagi, abstrak belum mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Langkah awalnya ada 4 komponen, setidaknya 4 komponen yang harus nampak di abstrak. Yang pertama, permasalahan. Kemudian tujuan, kemudian metode, dan hasilnya. Nah, ini harus nampak semua pada sebuah abstrak, sehingga ketika orang membaca abstraknya, dia dapat menyimpulkan apakah artikel ini akan akan terus dibacanya atau tidak, gitu. Karena ketika orang membaca artikel kita, dia pasti akan mencari referensi yang kira-kira mirip atau serupa dengan artikel yang akan dia tulis atau yang sedang dia kerjakan. Nah, permasalahan di sini tidak menjelaskan pengertian. Jadi di sini dilarang, gitu ya. Jadi di abstrak itu dilarang menjelaskan, bukan untuk menjelaskan pengertian, namun mengungkapkan masalah. Nah, kemudian dan itu dituliskan secara singkat. Kemudian pada bagian tujuan, gambarkan secara umum, tujuan dari penulisan artikel. Nah, seperti itu, secara singkat
gambarkan apa tujuan dari penulisan artikel ini. Kemudian pada bagian metodenya, uraikan dengan singkat jenis penelitian atau metode yang digunakan, termasuk alat pengumpul datanya apa, serta teknik analisis data. Nah, tapi disampaikan dengan singkat sehingga orang dapat, oh dia menggunakan misalnya apakah dia menggunakan metode kualitatif atau metode kuantitatif. Kemudian hasil ini menjelaskan atau mengungkapkan hasil itu harus mengungkapkan apa yang menjadi tujuan dari penulisan artikel. Nah, pada abstrak ini belum nampak semuanya itu, gitu ya. Jadi ini abstraknya harus diperbaiki lagi. Pada bagian keyword ini harus dituliskan secara alfanumerik gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia harus berurutan sesuai abjadnya. Gitu. Jadi ini ada exploitation, kemudian ada water source. Jadi ini harus exploitation-nya dulu, kemudian air, dan biasanya di keyword ini 3-5 kata. Nah, di keyword ini pada bagian kata kunci ini kita dapat menuliskan maksimal 5 kata yang memudahkan orang lain melakukan pencarian terhadap artikel kita. Nah, misalnya di sini penulis ingin mengungkapkan tentang air, kemudian ada eksploitasi, kemudian ada ada komunitas, ada bisnis dan lain sebagainya, maka ungkapkan di sini agar ketika orang mencari membuat kata kunci pada mesin pencarian, pada search engine seperti itu, search engine itu akan menunjukkan artikel kita juga. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian kita masuk kepada bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini di sini belum menggunakan reference manager. Nah, referensi sebaiknya ketika kita menulis artikel, menulis makalah, menulis skripsi dan lain sebagainya, menggunakan reference manager. Nah, reference manager itu tidak wajib harus menggunakan misalnya seperti Zotero, Mendeley, EndNote dan lain sebagainya. Yang sudah tersedia di Word juga dapat digunakan. Tidak menggunakan itu juga tidak masalah sebenarnya kalau memang daftar pustakanya itu atau rujukannya itu benar penulisannya. Hanya saja kita untuk memudahkan kerja maka sebaiknya kalian menggunakan reference manager. Nah, yang kedua, ketika kita mengutip-ngutip tulisan orang lain itu diperhatikan. Jangan mengutip langsung kutipan itu kutipan asli. Itu dilarang. Nah, kecuali dia misalnya undang-undang itu kita tidak boleh rubah memang seperti itu ya. Jadi sebaiknya lakukan parafrase. Nah, gitu. Sebaiknya lakukan parafrase terhadap kutipan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini semua adalah
pendapat dari Muhyiddin, maka ini sebaiknya diparafrasekan dan tetap merujuk kepada Muhyiddin, seperti itu ya. Nah, di sini masih tentang pengertian semua, jadi nggak ada masalahnya. Seperti itu. Ini masih belum benar. Ini masih harus diperbaiki. Jadi Anda harus menuliskannya itu langsung apa permasalahannya gitu. Kalau memang tentang pencemaran, maka gunakan pencemaran gitu. Jangan ketika kita mau menjelaskan tentang pemborosan air atau eksploitasi air, kita menjelaskan tentang pencemaran, ini tidak nyambung. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, kita tidak perlu untuk menuliskan ini tidak perlu di bagian pendahuluan, karena di bagian pendahuluan itu sebaiknya 7 paragraf gitu ya, sudah nampak permasalahannya apa. Ini sampai ke halaman 6 saya belum menemukan masalahnya. Kemudian di bagian metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan yang disertai dengan wawancara. Nah, jelaskan saja ini adalah penelitian kualitatif, kemudian nanti ini penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif, kemudian alat pengumpul datanya berupa studi kepustakaan dan wawancara, seperti itu ya. Kemudian jangan menggunakan daftar, nah ini sudah menggunakan reference manager, sepertinya ini pakai citation in Word gitu. Seperti itu. Kemudian hindari menggunakan kepustakaan yang sudah tua gitu. Jadi kalau sebaiknya kepustakaan kita itu up to date gitu ya. Misalnya kalau buku kita batasi pada 10 tahun terakhir, kalau jurnal maka 5 tahun terakhir. Seperti itu. Jadi referensi kita itu up to date gitu. Di sini tidak bagian metode juga bukan untuk menjelaskan. Di bagian metode tidak menjelaskan pengertian. Jadi langsung saja, misalnya ini misalnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Ini merujuk kepada siapa? Misalnya merujuk kepada Creswell 2015, misalnya seperti itu. Kemudian kita sambung lagi alat pengumpul data. Sebelum alat pengumpul data, kita menjelaskan subjek penelitian adalah masyarakat yang terkena dampak eksploitasi. Kemudian alat pengumpul datanya apa? Alat pengumpul data penelitian adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian dijelaskan lagi, teknik analisis data dilakukan secara iteratif dengan tahapan. Tahapannya apa? Tahapan misalnya dari mulai pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Nah, di sini kita tuliskan lagi misalnya dari Moleong tahun berapa? 2016 misalnya, seperti itu. Nah, pada bagian metode ini
Tidak boleh kita menjelaskannya dengan menggunakan pengertian-pengertian, tidak seperti itu ketika kita menulis sebuah artikel. Jadi dia langsung operasional gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita tuliskan di sini gitu. Setidak-tidaknya seperti ini. Kalau di sini teman-teman mau menuliskan tentang, misalnya mau dibuat paragraf juga boleh. Misalnya teknik pengumpulan data tadi, di sini teman-teman mau menunjukkan bahwa indikator misalnya gitu, indikator dari wawancara yang dilakukan, dia dibuat lagi paragrafnya boleh, tidak masalah. Tapi setidak-tidaknya seperti ini gitu, seminim-minimnya. Kalau mau dibuat indikator dari wawancara terhadap masyarakat yang terkena dampak, terhadap pelaku usaha, itu ada, itu lebih baik lagi. Nah, kemudian hasilnya. Nah, hasilnya ini, nah seperti ini, hasilnya jangan dibuat wawancara dengan kepala desa. Nah, seperti ini. Makanya tadi harus tahu dulu apa tujuan dari penulisan. Nah, tujuan penulisannya apa? Misalnya untuk mengungkapkan atau menganalisis dampak eksploitasi dan lain sebagainya, maka jangan dibuat di sini wawancara dengan kepala desa. Maka penulis harus tahu dulu apa indikator dari yang dia kerjakan. Seperti itu ya. Kalau dia melihat dari sisi hukum, maka pada judul juga ditunjukkan gitu. Gitu ya. Ini isi dengan judul, dengan permasalahan belum nampak. Di hasil sudah menjelaskan seperti itu, tapi ini hasilnya seperti memindahkan kepustakaan ke dalam hasil. Nah, pada bagian hasil, catatannya adalah hasil hanya menunjukkan hasilnya. Hasil penelitian itu harus nampak dan bukan dibahas lagi hasil itu. Di bagian pembahasannya ada sendiri. Nah, hasil mengungkapkan apa yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data dan sesuai dengan tujuan penulisan atau penelitian. Nah, bagian pembahasan itu memperkuat hasil, tapi bukan mengcopy paste hasil. Jadi dia bukan di bagian pembahasan itu memperkuat hasil, bukan copy paste hasil tadi gitu ya. Jadi kalau di hasil kita menjelaskan bahwa menurut ini wawancara dengan Geci seperti ini, Geci itu sama dengan kepala desa. Jadi wawancara dengan Geci seperti apa, dengan masyarakat yang terdampak seperti apa, dengan pelaku usaha seperti apa, nanti dianalisis dulu hasilnya itu. Hasil setelah menganalisis hasil, baru kita lakukan dan itu diungkapkan dijelaskan di bagian pembahasan. Di bagian pembahasan juga ini dapat diperkuat dengan apa? Dengan hasil penelitian orang lain kah? Orang lain tentang hal yang sama gitu ya. Hal yang sama atau dengan pendapat ahli atau dari undang-undang, dari regulasi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk bagian hasil. Kemudian bagian kesimpulan itu tentu merujuk kepada tujuannya, dan di kesimpulan sebaiknya tidak dibuat poin-poin seperti ini, tapi dia berparagraf saja. Nah, bagian kesimpulan ini sesuaikan
dengan tujuan, bukan memindahkan, sesuaikan dengan tujuan penulisan, bukan memindahkan hasil. Nah, seperti itu. Dibuat dalam satu paragraf. Nah, seperti itu untuk di bagian kesimpulan. Nah, ini ucapan terima kasih jika diperlukan. Penulisan daftar pustaka juga masih salah. Ini harus diperbaiki. Kemudian saran tadi gunakan, nah ini salah, ini masih salah ini semua ini. Gunakan reference manager. Demikian untuk review terhadap artikel hasil kerja mahasiswa. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan membantu menyebar luaskan YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.